Kenapa? Mau mandi? Tunggu sibuk deh. Tunggu kemar bahan-bahan komputer tuh. Berjalan sing-sing. Ibre logo, ini kemana? Kemakan bahan-bahan dahulu dan sekarang. masih itu. Ayo. Rambutmu telah memutih, cermin suka dan sedih.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bapak Vitalis Bawo, Bu Bapak, saudara-saudari yang perkabungan yang terkasih dalam Tuhan. Malam ini kita kembali diundang oleh keluarga ini. Pertama-tama kita mendoakan keselamatan jiwa Bapak Vitalis Bawo yang telah dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Sambil juga kita mendoakan keselamatan jiwa Mama tercinta, Mama Perpetua To, genap 16 tahun 5 bulan meninggal. Dan juga untuk keselamatan jiwa keluarga besar Nunukae, Maura, Sawu yang keluarga besar Sawu yang telah meninggal dunia. Dan semua anggota keluarga besar Nunukae yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Tentu kita berdoa agar Allah Bapa dalam surga, Allah yang kita imani, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena belas kasih dan kerahimannya, kita berdoa mohon pengampunan untuk dosa-dosa orang-orang yang kita doakan malam ini, dan secara khusus Bapak Vitalis Bawo, agar dengan belas kasihnya itu dosa-dosa mereka diampuni dan mereka dipersatukan dengan para kudus di surga. Mereka boleh mengalami kebahagiaan surga. Dalam perayaan keselamatan ini kita juga bersyukur saya ulang tahun yang ke-15 anak Yona Salva Garbison Wawo. Bapak Mama, saudara-saudari, beriman yang terkasih, agar doa-doa kita berkenan kepada Tuhan,
Maka baiklah di awal peran ini kita dengan berhati mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan dengan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang berbelas kasih dan maha rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita teguhkan rasa dan tobat kita dalam lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih dan maha rahim, Engkau mengetahui dan melihat apa yang kami rasakan dan kami alami saat ini. Kami semua yang berkumpul di sini, terutama keluarga besar, merasa bersedih hati karena kematian Bapak Opat tercinta Bapak Vitalis Wawo yang telah Engkau panggil dari tengah keluarga ini. Terimalah dia dalam kebahagiaan kekal dan curahkanlah rahmat-Mu pada keluarga yang ditinggalkannya. Semoga mereka menerima kebijaksanaan-Mu ini dengan tabah hati dan berusaha mengatasi segala kesukaran hidupnya dengan bantuan sesama yang hadir saat ini. Doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, ya Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada waktu itu, Yerobeam, seorang pegawai Raja Salomo, keluar dari Yerusalem. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Nabi Ahia, orang Silo, yang berselubung kain baru. Hanya mereka berdua yang ada di padang. Ahia memegang kain baru yang ada di badannya, lalu koyakannya menjadi 12 koyakan. Ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan,
Sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hamba-Ku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang Kupilih dari segala suku Israel. Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka akan aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukalah hati kami, agar kami memperhatikan sabda anakmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ, orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatha, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya.
Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Mama, anggota keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bapak Vitalis Bawo, serta sidang perkabungan yang amat dikasihi Kristus. Setiap peristiwa kematian tentu membawa duka yang amat mendalam bagi anggota keluarga yang ditinggalkan, juga bagi semua orang yang mengenal orang yang meninggal. Apalagi yang pergi meninggalkan kita itu adalah orang yang amat sangat dekat, orang yang akrab, dan yang kita sayangi. Tapi seperti dalam setiap upacara arwah yang kita ikuti, kita pasti disadarkan bahwa semua yang hidup pasti akan mati. Siapapun itu, tidak luput dari yang namanya kematian. Entah itu orang kaya atau orang miskin, tua atau muda, presiden atau orang biasa, semuanya pasti akan mengalami momen yang penuh ketidakpastian itu. Seorang Bonizua pernah berujar seperti ini, Miune pada mona, mata, tatu mata ya. Kami pada mona, mata moga, manusia tahu bunga dunia. Siapapun ya, pasti akan mengalami kematian. Dan hari ini kita mengenang salah satu dari orang yang kita sayangi, orang yang tentu punya kesan yang membekas di hati kita masing-masing, dan dia telah mengalami momen ini, kematian. Sosok seorang ayah, seorang opa, dia telah pergi dan meninggalkan kita semua untuk menikmati sukacita kekal abadi di surga. Bangsa dari beriman yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi duka yang sedang kita alami atas kepergian atau kematian Bapak Opa tercinta Bapak Vitalis Bawo ini, kita diperdengarkan bacaan-bacaan suci dari kitab pertama Raja-Raja dan Injil Markus. Bacaan pertama tadi dari kitab Raja-Raja berjudul Lawan-Lawan Salomo. Nanti pulang buka suci itu, lihat judulnya. Judulnya itu Lawan-Lawan Salomo. Salah satu lawan dari Raja Salomo, raja yang terkenal itu bijaksana itu adalah Yerobeam. Mengapa Yerobeam melawan atau memberontak Raja Salomo, raja yang bijaksana itu? Yerobeam melawan atau memberontak terhadap Raja Salomo karena hidup Raja Salomo tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Salomo itu raja yang memiliki 700 istri dari kaum bangsawan. Bayangkan 700 istri dari kaum bangsawan. Dari kaum bangsawan. Tidak terhitung selir-selir. Selir-selirnya itu ada 300. Tuhan, 1000. Jadi totalnya ada 1000. Karena kita ini hidup 1 tahun berapa hari? 1 tahun 365 hari. Untuk menghidupi istri tidak cukup ya 1 tahun. Untuk beberapa tahun. Di hari tuanya
Salomo ini mulai melawan kehendak Tuhan. Dia tidak lagi menyembah Allah yang disembah oleh bapaknya Daud, tetapi dia mulai menyembah itu Allah-Allah para istrinya di hari Tuhan. Karena dia menyembah Allah-Allah lain, maka mulai ada pemberontakan dari Yerobeam dan ada beberapa orang berontak. Karena Salomo tidak lagi mengikuti perintah Tuhan, tidak lagi menyembah Allah yang disembah oleh nenek moyang, itu Yahweh, tapi mulai menyembah Allah-Allah lain yang adalah Allah dari para istrinya itu. Ini membuat patung untuk dewi kecantikan dan lain sebagainya. Maka Yerobeam bangkit dan melawan Salomo. Yerobeam itu anak dari pegawai Salomo. Dan dalam bacaan tadi kita mendengar diceritakan bahwa dalam perjalanan pemberontakannya itu Yerobeam bertemu dengan Nabi Ahia. Nabi Ahia pakai kain baru. Lalu dia koyakan kain, lalu dia robek kain itu jadi 12. Dia bilang ini, firman Tuhan kepadamu akan diserahkan 10 suku dari kerajaan yang dipimpin oleh Salomo. Tapi menarik bahwa Nabi Ahia bilang begini juga. Dan satu tetap diperuntukkan untuk Salomo. Karena apa? Karena Daud ayahnya dan karena Yerusalem kota pilihan. Satu tetap untuk Salomo. Oleh yang lain diserahkan kepada pemberontak-pemberontaknya, tapi satu tidak akan pernah diserahkan kepada yang lain, pada pemberontak-pemberontaknya, yaitu suku Israel. Dan dalam Injil Markus, itu Injil ini bercerita tentang Yesus menyembuhkan seorang yang menderita sakit bisu dan tuli. Diceritakan bahwa ketika Yesus berada di daerah Dekapolis, dibawanya lah kepadanya seorang yang menderita sakit bisu dan tuli. Dan mereka meminta supaya Yesus menyembuhkannya. Saya tidak mengulangi lagi bacaan telah kita dengar, tapi yang menarik adalah bahwa cara Yesus menyembuhkannya itu hanya dengan satu kata, Ephata, yang artinya terbukalah. Maka itu yang menghalangi telinga itu terbuka, lalu yang mengikat lidah itu terlepas. Dan menarik yang kedua adalah bahwa ketika banyak orang menyaksikan itu, mereka semua itu tercengang dan takjub, lalu berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Baik Papa Mama, saudara-saudari beriman yang terkasih, di malam kenangan ini melalui bacaan-bacaan suci yang sudah kita dengar bersama tadi, kiranya ada beberapa hal yang Tuhan pesankan untuk kita. Pertama, tentang Raja Salomo. Salomo yang raja yang bijaksana itu, tetapi jatuh karena menyembah Allah-Allah lain. Tapi dalam kedosaannya, dalam kesulitannya akibat pemberontakan lawan-lawannya, Allah tetap memperhatikannya. Allah tetap memberikan kepadanya satu suku, yaitu suku Israel. Itulah gambaran kepada kita bahwa
itulah Allah yang kita imani. Allah yang senantiasa peduli dengan keadaan kita, yang tidak membiarkan umatnya sendirian. Saat ini kita dalam situasi duka karena kematian Bapak atau Opa Vitalis Bawo yang kita cintai. Pengalaman Salomo menunjukkan kita bahwa dalam kesulitan dan kedukaan ini Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yakinlah bahwa Allah akan tetap memperhatikan kedukaan kita melalui kehadiran bersama kita saat ini. Kedua, sabda yang menarik malam ini, Ephata, artinya terbukalah. Kata-kata yang dipakai oleh Yesus untuk menyembuhkan orang yang sakit, bisu, dan tuli. Kita semua tahu mengapa orang disebut bisu dan mengapa orang disebut tuli. Ya? Bisu karena tidak sanggup berbicara, tidak bisa omong-omong dengan orang lain. Kalau bicara pakai bahasa isyarat ya. Lalu tuli karena tidak sanggup mendengar apa yang orang lain omong. Dia teriak setengah mati, dia tetap orang bilang mona dede, tidak dengar. Menyandang dua penyakit ini berarti kontak dengan orang lain itu putus. Tidak bisa omong, tidak bisa mazi-mazi dengan sesama, dan tidak bisa mendengarkan sesama. Komunikasi kontak dengan orang lain putus. Dan dua penyakit ini ternyata menarik perhatian Yesus. Karena itu Yesus pakai kuasanya, kuasa Allah sendiri untuk menyembuhkan orang ini. Ephata, terbukalah. Dan ini Yesus mau supaya dia bisa berkontak dengan orang lain. Dia bisa mendengarkan ajaran Yesus. Di sini nyata bahwa dengan menyembuhkan orang itu Yesus mau tekankan kepada semua orang yang menyaksikan peristiwa itu, termasuk kita yang mendengarkan berita ini, bahwa dalam hidup setiap hari penting sekali omong-omong dengan orang lain, penting sekali komunikasi dan dialog dengan sesama yang lain. Dan dalam omong-omong itu manusia saling mendengarkan, saling baku dengar satu sama lain. Anak harus dengar bapak dan mama omong, mama harus dengar bapak omong, bapak juga harus dengar mama omong. Zaman ini juga disebut zaman kau-kau, saya. Ya. Di tengah kemajuan zaman yang begitu hebat, manusia begitu sibuk dengan urusan masing-masing, tidak mau baku tahu lagi satu sama lain. Zaman ini telah melahirkan begitu banyak orang yang bisu dan tuli. Di mana-mana berkeliaran orang bisu dan tuli ini. Mereka bisa bisu dan tuli bukan sejak lahir atau bisu tuli alamiah, tetapi katakanlah bisu dan tuli gaya baru ya. Artinya punya mulut, punya telinga, bisa omong, bisa dengar, tapi tidak mau gunakan. Tidak ada waktu untuk omong-omong dengan sama. Atau pura-pura tidak mau berbicara, atau pura-pura tidak mau mendengarkan orang lain. Itu bisu tuli gaya baru. Memang penyakit bisu tuli gaya baru ini lebih ganas dari bisu tuli yang alamiah. Ya. Dia bisa bikin pribadi hancur, bunuh batin seseorang secara pelan-pelan, tapi pasti. Dan karena itu kalau kita minta Yesus tolong, maka bukan telinga dan mulutnya yang harus dibuka, tetapi hatinya yang harus dibuka.
hati yang sombong, yang masa bodoh, hati yang sok hebat, hati yang melahirkan bisu tuli. Dan orang harus bertobat untuk lebih rendah hati, supaya mau mendengarkan orang lain, orang lebih rendah hati untuk berbicara dengan orang lain. Masih lebih baik bisu tuli mulut dan telinga daripada bisu tuli hati. Karena itu janganlah jadi orang bisu tuli kayak baru ini. Pesan sahabat Tuhan untuk kita malam ini. Dan ketiga, dia menjadikan segala-galanya baik. Ini kata-kata orang banyak terhadap setelah melihat penyembuhan yang Yesus lakukan. Katakan saja orang banyak itu mengagumi dan memujinya. Kalau saya lihat foto Papa Vitalis ini, kita boleh katakan bahwa dia terlahir dengan wajah yang ganteng, ya. Ketampanan ini yang secara fisik diturunkan kepada anak-anaknya. Ada 6 anak kalau tidak salah. Tapi ada satu kelebihan yang Papa Vitalis punya. Bukan saja ketampanan secara fisik lahir, ya, tetapi lebih daripada itu, Papa Vitalis ini punya ketampanan hati, punya kecantikan budi. Yang orang kaya bilang itu the inner beauty, ya. Benar, ya? Kalau kita mendengar cerita Pak Vitalis ini, itu pensiunan guru, ya? Pensiunan guru. Pasti ada banyak anak muridnya di sini, kita mengenalnya. Lalu di saat-saat terakhir hidupnya, menurut cerita dari keluarga, dia orang yang dekat dengan Tuhan, tapi juga selalu berterima kasih atas apa saja yang dibuat oleh anak-anaknya. Entah itu marah, entah itu kebaikan, dia selalu berterima kasih. Itu inner beauty, cantikan hati yang dimiliki oleh, ketampanan hati yang dimiliki oleh Bapak Vitalis. Tampanan yang nampak dalam sikap hidupnya. Bagaimana relasinya dengan sama orang-orang di kampung ini, dengan keluarga besarnya, dan terlebih dengan anak-anaknya. Ini kelebihan dari Bapak Vitalis. Saya yakin kita semua tahu itu. Maka pesannya untuk kita adalah jangan sampai ketampanan hati yang Bapak Vitalis miliki ikut terkubur bersama jasadnya, tetapi harus kita contohi dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Bapak, Mama, saudara-saudari, setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Bapa Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dengan Roh Kudus dilahirkan oleh Santa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dan dimakamkan, yang turun ke neraka, yang berada di dalam yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sejak akan datang dari orang yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah dengan segenap hati dan memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa dalam surga, Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati
mau mendengarkan doa-doa orang beriman. Bagi arwah Bapak, Opa, Om, kakak saudara kita, Opa Vitalis Wawo, yang telah menghadap Bapa. Semoga ia menempati tempat yang telah disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang mengimaninya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga Bapa di surga memberikan penghiburan, ketabahan, serta keteguhan kepada keluarga yang ditinggalkan dan berkat pengharapan yang kuat. Mereka masih meneruskan perziarahan di dunia ini. Kau beri terang dalam meneruskan tugas dan panggilan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang-orang yang telah meninggal dan yang masih mengharapkan belas kasih Allah. Semoga berkat belas kasih Allah dan kerahiman Allah, Ia memberi pengampunan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh beristirahat abadi bersama Bapa di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang hadir dalam peringatan ini. Semoga kami yang telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan mampu mengimani janji Yesus Kristus yang terwujud dalam perjuangan hidup dan karya kami sehari-hari. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, demikianlah doa permohonan yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Kiranya Kau mendengarkan dan mengabulkan permohonan-permohonan kami ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bisa penyakit. Yang
Mari kita berdiri, kita berdoa supaya persembahanku dan persembahan ini serta intensi-intensi doa kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh mata yang kudus. Allah Bapa dalam surga, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama putramu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasihnya yang agung ini. Dia Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut, yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi, yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin, bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga, bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Mengadakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Vitalis Wawo yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus semua anggota keluarga yang juga kami kenangkan pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah istirahat. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah istirahat. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah istirahat yang abadi. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah. Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya pantas datang pada saya, tetap saudara saya maka saya akan sembuh. Puji syukur dan terima kasih padamu ya Allah Tritunggal Maha Kudus atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan dalam diri Bapak Vitalis sejak dikandung nenek sampai dengan 5 hari yang lalu. Saat ini ia telah menghadap hadirat-Mu. Malam hari ini kami persembahkan Ekaristi untuk kurban penghapus dosa. Semoga kurban yang dipersembahkan dalam perantaran imam malam hari ini
berkenan padamu, dan boleh Engkau menerima Bapak Vitalis dalam surga. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang telah berbaring, baik di dalam lingkungan ini maupun di mana saja berada, yang masih membutuhkan pertolongan dan perhatian serta cinta kami yang masih hidup. Semoga dengan doa kami dan doa para kudus, mereka semua diampuni dan boleh mengalami sukacita abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.